Mohon perhatian untuk semua, Ibu minta tolong semua berada di dalam kelas. Kemudian yang mungkin masih ada untuk sampah-sampah yang belum bersih, kemudian di dalam kelas maupun di lingkungan kelas, minta tolong dibuang di pembuangan sampah sebelum kita mulai pelajaran. Jadi dipersilakan untuk yang mungkin di dalam kelas belum bersih. Kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ya. Nah, sebelum berdoa, Ibu juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Belajar pada kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Mau lihat dulu dia dalam kelas udah bersih belum? Ya, di bawah meja mungkin ada masih buku, masih ada apa? Karena kalau lingkungan bersih itu akan mengasihkan untuk kita belajar di dalam kelas, kan? Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jenny. Siapa lagi? Jenny Jaka. Sakit atau apa? Sakit. Saja. Kalian datang ke sekolah ini untuk mencari ilmu atau mencari pacar? Mencari ilmu. Mencari ilmu kan? Nah, jadi dan ingat, kalian datang ke sini itu dorongan dari diri sendiri, ya kan? Ya. Bukan dipaksa orang lain. Tidak. Ingat, orang tua sudah memberikan dorongan berupa materi yang sudah diberikan kepada kalian. Benar kan? Nah, kemudian diberi uang jajan. Semalam kalian tidur lama. Tidur jam 1, jam 2. Kalau datang ke sekolah, terlambat gak? Melandau katanya kan? Nah, jadi coba dimotivasi diri. Oh, aku besok mau ke sekolah. Benar gak? Mau ke sekolah, aku mau menerima pelajaran. Daripada aku datang, daripada kalian datang ke sekolah tidur, ada manfaat gak? Gak ada kan? Nah, coba di rumah malam bukalah buku pelajaran. Oh, untuk besok pelajarannya apa saja? Apa yang kalian pelajari di dalam mapel ekonomi semalam? Nah, kemudian di situ apa saja yang ada di situ? Ada apa saja? Ada apa saja sama dasar akuntansi? Ada kelompok apa saja? Ada kelompok Aktiva. Apa lagi? Untuk ini Bu nanti menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran
dari materi persamaan dasar akuntansi itu ya, untuk mengidentifikasi persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana nantinya di situ ada kita mengklasifikasikan macam apa yang termasuk di dalam akun-akun di situ. Nah, coba kalian lihat di situ pengertian dari persamaan dasar akuntansi, yaitu nah, persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Di mana persamaan akuntansi diformulasikan dengan mencatat aset pada suatu sisi, yaitu sisi kiri, dan sumber pembiayaan aset tersebut atau pihak yang membiayai aset pada sisi yang lain, yaitu sisi kanan, dengan jumlah harus sama besarnya. Apa maksud dari sisi kiri dan sisi kanan di sini? Nah, inilah yang dikatakan kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Itu maksudnya. Paham? Ingat ya, diingat ya. Tadi diingat. Coba diulangi, dibaca. Siapa yang mau baca? Baca ulangi lagi biar paham. Coba pengertian persamaan dasar akuntansi. Ayo, ya silakan. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntan adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah jumlah ekuitas. Persamaan akuntansi. Ya kan? Nah, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Nah, dia berpengaruh kepada peralatan itu bertambah. Mengapa bertambah? Dia membeli. Kemudian, mengapa timbul utang? Iya, karena dia membeli secara. Nah, jadi kalau ini berarti kalau peralatan ini berada di kelompok mana? Aktiva atau pasiva kalau peralatan? Iya, aktiva. Kalau utang? Ya, bagus. Tepuk tangan. Paham apa yang ibu sampaikan? Alhamdulillah. Nah, sekarang yang kedua. Ini contoh yang kedua. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta rupiah secara tunai. Menjual kendaraan, bagaimana pengaruhnya? Lihat. Nah, sekarang coba kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu sampaikan. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalomsari Jepara. Hari ini kita juga dengan aset. Harta yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, seperti kas, piutang, perlengkapan, persekot biaya, peralatan, gedung, dan lain-lain. Oke, ya. Nah, jadi dari video tadi, ya kan, udah disimak? Nah, sekarang ibu mau tanya, dari video tadi itu kan disebutkan adanya unsur-unsur, kemudian cara mengerjakannya, kemudian di kelompok sisi kiri dan sisi kanan, ada kan? Apa maksudnya tadi? Nah, coba ibu mau nanya. Tadi yang dari video tadi ada disebutkan dengan adanya unsur-unsur tadi. Ada berapa? 3. Iya, coba angkat tangan siapa? Apa saja? Ada 3, apa saja? Harta sama dengan Sebutkan 3 saja. Nanti baru harta,
Iya, tepuk tangan. Nah, jadi unsur-unsurnya tadi terdiri dari harta, utang, dan kemudian kan. Nah, berkelompok. Ada berapa kelompok tadi? Ada 6. Nah, di mana kalian nanti Ibu kasihkan lembar LKPD kalian ini ya untuk kalian mengerjakan, di mana nanti kalian menulis nama kelompok kalian, paham kan? Nama kelompok kalian yang harus disesuaikan dengan apa? Khas daerah. Nah, di situ khas daerah. Ada yang ditanyakan nggak khas daerah di sini? Nah, maksudnya ini kan kerjakan kegiatan pada LKPD kalian secara berkelompok. Ya, nanti Ibu kasihkan contohnya dan nanti kalian sendiri yang lihat. Nah, Ibu kasihkan ini. Ada bang penggaris nggak? Bawa pensil? Nah, itu harus dibawa setiap pelajaran akuntansi. Nah, tolong jangan sih dulu pakai pensil saja. Nanti baru jadikan satu. Lihat. Santai saja, analisis. Ayo, Maisa. Nah, siapa yang bagian nanti ini kan dulu apa analisis dulu? Iya, analisis dulu atau pengaruhnya dulu kan, baru kalian buat. Nah, tadi yang seperti di video kan, nah, bertambah kan berkurang, nah, kan seperti itu. Menit lagi. Masukkan nanti di kolom keterangan lihat kalau modal awal tulis modal awal, ya kan? Nah, jadi di kolom keterangan dibuat apa yang Nyonya Dewi menyetorkan modal awal, tulis modal awal seperti yang ditampilkan di video kan? Nah, nanti tanda kurung itu boleh kalian menggunakan tanda minus maupun tanda kurung boleh. Maksudnya itu berkurang. Kalau dia pertama kasih tanda plus, kalau dia berkurang nanti kasih tanda minus. Nah, seperti itu. Ya Pak. Nah, jangan lupa. Nah, ini kelompok mana nih? Kelompok siapa nih? Kelompok budak ini tulisannya ada kelima-limanya nih di sini nih. Jadi dia adil semua nih. Jadi kreatif ya. Jadi tidak mengandalkan satu teman. Nah, bagus nih kelompok budak apa nih? Budak. Budak. Udah belum? Udah. Udah, ya? Udah, stop. Udah beres. Nah, sekarang kita sama-sama bukan mengoreksi, namanya mempresentasikan menurut
kelompok telepon itu apa jawabannya? Kelompok budak itu apa jawabannya? Kelompok soto Betawi apa jawabannya? Kelompok sate bandeng tadi apa jawabannya? Apa ini belum disebut? Hah? Rendang. Belum dah. Jadi, nah sekarang siapa yang duluan ingin menyebut jawaban kalian? Kelompok mana tuh? Siapa lo? Angkat tangan. Kelompok apa tuh? Kelompok telepon. Coba dibacakan soal yang tadi, yang nomor 1 dia dulu, kemudian dianalisis. Nah, nanti baru yang lain menanggapi ya. Nah, oke. Pada 5 September 2022, Nyonya Dewi membuka rekening bank atas nama usaha yang dia dirikan, yaitu Studio Kreasi. Sebagai modal awalnya, Nyonya Dewi mengeluarkan dana sebesar 20 juta. Analisisnya, Dengarkan yang lain. menurut kelompok kami, transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Dewi diidentifikasi sebagai pengurangan modal atau ekuitas. Nah, sekarang kelompok yang lain bagaimana? Nah, silakan berdiri. Kelompok apa nih? Kelompok sate bandeng. Sate bandeng, silakan. Menurut kelompok sate bandeng bagaimana? Menurut kelompok kami, transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Dewi diidentifikasikan sebagai penambahan modal atau ekuitas. Itu bukan pengurangan modal. Nah, bagaimana? Yang lain? Sama? Iya, berarti yang benar transaksi setoran dana yang dilakukan oleh Nyonya Dewi diidentifikasikan sebagai. Nah, sekarang Ibu mau nanya, mengapa dijadikan penambahan modal? Mengapa? Mengapa? Karena iya, dia menyetorkan sebagai modal, akan menyetorkan dana, menyetorkan uang. Berarti kalau dia menyetorkan berarti dia penambahan modal. Berarti kalau kasnya, iya, kasnya bertambah juga. Oke. Tepuk tangan juga kelompok yang ingat. Tapi bukan berarti kelompok yang salah itu bukan ya, bukan salah. Tapi masih belum keliru masih. Nah, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi nanti bisa kita perbaiki. Nanti kan ada tugas individu yang dipastikan yang untuk kalian buat dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian yang tanggal kedua, ya kan? Ada kan? Nah, kemudian pada tanggal 6 September Nyonya Dewi membeli peralatan secara tunai. Nah, kelompok budak. Nah, coba kelompok budak yang tanggal 6. Bagaimana? Analisisnya dulu. Analisis itu mengurangi kas namun menambah. Oh, ini kan budak. Oh, salah Ibu. Kira enggak apa-apa budak. Itu mengurangi kas namun menambah jumlah aset atau peralatan. Betul atau salah? Lihat tanggal 6. Membeli peralatan secara tunai. Berarti yang ayo. Iya, hartanya bertambah berupa peralatan, kemudian kasnya berkurang berupa. Iya, mengapa tadi berkurang? Iya, karena dia membeli secara hasil kelompok kalian tadi yang udah dikerjakan dari kelompok telepon, kelompok budak, kelompok soto Betawi udah dikerjakan, di mana yang Ibu berikan contoh soal untuk membuat persamaan dasar akuntansi, di mana yang sudah kalian kerjakan dan sudah juga dijawab, ya kan? Di mana untuk contoh soalnya, misalnya pada tanggal 5 September 2022, Nyonya Dewi membuka rekening bank atas nama usaha yang ia dirikan, yaitu Studio Kreasi. Sebagai modal awal, Nyonya Dewi menyetorkan dana sebesar 20 juta rupiah.
Maka tadi transaksi dari kelompok 10 juta. Nah sekarang dia beli secara tunai, maka 10 juta kasnya berkurang 10 juta. Nah kita kurangkan 20 kurang 10 ya kan, 10. Kemudian tanda minus di sini ya, boleh tanda minus atau tanda kurung itu juga boleh. Kemudian turunkan 10. Kemudian di sini tidak ada pengaruh ke modal kan? Nah, maka ini tanda strip ya, bukan tanda minus. Tanda stripnya 20. Nah, sekarang kita buktikan. Coba kita lihat berapa jumlah hartanya. Kan ini kas kan harta, peralatan harta. Berapa jumlah kas? 10. Ditambah 20 juta. berapa? 20 juta. Sekarang 20 juta. nah, kelompok pasifah. Seimbangkah antara kelompok aktifah dan kelompok pasifah? Karena tadi kalau dasar persamaan akuntansi di mana kelompok aktifah harus sama dengan kelompok pasifah. Seperti tadi video yang ditampilkan ya kan? Nah, jadi ini dijumlahkan 20 dan ini juga 20. Paham enggak? Paham. Nah, ini hasil yang tadi kalian kerjakan. Tolong yang tugas yang itu tadi tolong dikumpulkan. Nah ya, satu orang saja. Ibu minta tolong. Tugas kelas mana? Kumpulkan. Minta tolong ibu. Kumpulkan semuanya tadi. Kumpulkan. Nah sekarang ibu mau nanya secara individu. Nah. Secara individu dulu ibu kasihkan materi apa soal, silakan mau catat sedikit apa analisisnya. Ibu mau lihat dulu paham enggak apa yang ibu sampaikan dan paham enggak yang telah kalian buat tadi, ya kan? Pak Budi mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Nah, coba. Nggak usah dicatat juga ada masalah. Coba, bisa nggak memahaminya? Pak Budi mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 100 juta rupiah. Nah, gimana analisisnya? Ya, gimana? Angkat tangan siapa yang berani menjawab. Ayo. Ya, silakan. Nah, sebutkan namanya. Iya, silakan. Saya Maria dari kelompok rendah mengucapkan ke Ibu. Tadi kan Ibu bilang Pak Andi mendapatkan pinjaman ke bank sebesar 100 juta. Iya. Analisisnya berarti hartanya bertambah berupa kas 100 juta di posisi aktifah dan utangnya bertambah 100 juta di kelompok pasifah. Iya, gimana? Betul. Iya, tepuk tangan. Tapi paham kan? Paham? Nah, bisa. Jadi untuk ada lagi satu lagi pertanyaan. Sama juga persamaan dasar akuntansi. Ini ibu ingin tadi udah bank udah membeli peralatan udah ya. Kemudian, nah, Pak Budi ya tanggal 5 Maret 2023 Pak Budi membayar beban listrik, air, dan telepon. Pak Budi ya, Pak Budi membayar listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah.
Ayo, bagaimana analisisnya? Membayar beban listrik, air, dan telepon. Pengaruhnya bagaimana? Bagaimana pengaruhnya? Ya, gimana? Siapa yang berani? Ayo. Ayo, angkat tangan. Kaisar? Ya, silakan. Hartanya berkurang berupa kas itu 1 juta dan modalnya berkurang 1 juta. Iya, benar. Kasnya berkurang, modalnya Nah, karena dia membayar listrik, air, dan telepon, pengaruhnya kemana? Untuk persamaan dasar akuntansi. Kasnya berkurang, modalnya dia berpengaruh ke kas dan modal. Tapi kalau di jurnal umum, kasnya di mana? Bebannya tadi, beban listrik, air, dan telepon di posisi debit, kasnya di posisi kredit karena dia karena kita di sini kan analis persamaan dasar akuntansi. Jadi pengaruhnya kemana? Nah, pengaruhnya berarti kasnya berkurang, kemudian modal juga berkurang. Jadi dapat kita tarik suatu kesimpulan ya dari persamaan dasar akuntansi ya. Kalian bisa lihat boleh kalian lihat jadi untuk materi yang Ibu sampaikan, ini kan di situ. Nah, di mana akuntansi ini kan bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Sebab perusahaan yang harusnya memiliki catatan transaksi yang secara sistematis dan kronologis. Catatan ini berguna untuk menyiapkan laporan akhir yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai untung dan rugi perusahaan dari sisi dana. Dari itulah nanti kita buat tadi, kemudian kita nanti dari laporan keuangan, nah nanti kita lihat apakah untung atau rugi. Nah, dari laporan keuangan, dari setelah adanya persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsep. Kalian sudah melihat tadi video, kemudian teori yang sampaikan, kesimpulannya. Nah, cuman Ibu ingin mengulang kembali. Ingat dah, Ibu ingin mengulang kembali tapi Ibu tunjuk ya. Bisa kan? Bisa? Nah, Ibu tunjuk dan arti kata, nggak usah takut, nggak usah, Ibu tunjuk gampang pertanyaannya. Siapa tadi? Kaisar, bisa? Nah, dari video tadi itu kan ada unsurnya persamaan akuntansi, harta, utang, dan modal. Coba berikan contoh. Apa contoh dari harta tadi? Kekayaan tadi, apa saja? Itu adalah uang yang kita terima. Terus, apa lagi? Bisa dari pinjaman bank. Terus, contoh dari harta atau kekayaan. Harta atau kekayaan apa lagi? Kepemilikan atas. Iya, kepemilikan atas. Iya, aset tadi. Tepuk tangan ke kawan kita atas nama. Iya. Ada jadi ya materi yang Ibu sampaikan ini
persamaan dasar akuntansi sampai di sini. Nanti untuk berikutnya baru kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang laporan keuangan. Kemudian Ibu minta tolong jangan lupa nanti udah sampai di rumah ulangi materi yang Ibu sampaikan. Boleh kalian buat sendiri analisis transaksi. Transaksi kan kejadian, buat sendiri. Tanggal 5 ini tulis. Buat sendiri di kertas, analisis. Apa analisisnya? Kemudian buat persamaan dasar akuntansinya. Dibuat. Dapat? Kalau memang dapat, marilah kita ketua kelas coba pimpin lagi doa. Doa dalam arti kata ini kita doa penutup dari pembelajaran kita hari ini. Berdoa saja, bukan ucap salam, tapi kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masih. Doa mulai. Dan untuk akhir materi pembelajaran ini, Ibu juga mohon maaf jikalau ada Ibu penyampaian Ibu yang kurang pantas, kemudian yang salah, Ibu juga minta maaf ya. Dan kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua udah bekerja sama. Ibu lihat baik dari kelompok kelompok klepon, kelompok sate, rendang, soto, semua udah Ibu lihat bekerja sama dengan baik. Dan udah Ibu nilai juga. Dan akhir dari pelajaran ini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.